Cek cek. Cek cek satu dua cek sound cek. Cek 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 cek. Cek 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 satu dua cek satu dua cek so cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika 21 Jakarta. Dapat kami sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melaksanakan proses pembelajaran sejarah. Tidak jauh-jauh ya. Sini sini. Bukan di situ, di sini. Sini. Ya. Proses pembelajaran yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah proses atau metode podcast untuk pembelajaran sejarah. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan lihat dan saksikan ya. Oke, silakan ke sini. Hei, sini. Sini. Batang di sini, batang. Semuanya cowoknya sini, cowok sini cowok. Yang merasa batang di depan. Sini geser, tong. Itu jangan dibawa itu. Sini, masya Allah. Sini semua sini. Itu yang batang di depan, Sini. Biarin pot ngeret-ngeretan. Nanging opo alasan aku. Udah semua. Ngapain? Aduh, masya Allah. Sini, cewek sini geser sini. Sini, geser semua. Yang nggak dapat kamera nggak dapat nilai. Geser sini. Cowoknya sini. Cowok sini cowok. Yang merasa punya batang. Para batang berdatangan. Para batang berdatangan. Ayo datang. Cek. Alasanmu neng aku.
Cek cek. Duduk, masya Allah. Sini sama cewek. Wis, shooting sana sini ya, luar biasa. Tapi waktu itu kita gagal ya, 2 kali gagal. Suaranya ada cuma kecil. Siapa yang mau podcast duluan? Cerita tentang apa yang ingin kamu ceritakan dari peristiwa masa lalu. Yang dicatat itu loh. Siapa duluan yang mau cerita? Ini agak geseran. Tong. Siti Nur. Jangan horor ah. Horor mulu. Geser. Geser dikit gak apa-apa. Siapa yang mau cerita? Oh, Gibari kemarin ya udah. Gibari bagus hasilnya kok kemarin. Udah di-upload kan? Udah. Ada yang berhasil kok. Siapa? Sini Wen. Ini cowok geser dikit. Sorry. Wen sini Wen sama baru. Iyalah. Sini nggak apa-apa. Serambi, ini namanya serambi. Oke, perhatikan. Tinggal ngundang penghulu ya. Bercanda. Kamu jangan mikir serius. Udah, jangan bercanda. Oke, perhatikan. Semuanya perhatikan. Kamera rolling siap. Aisyah siap. Ini kamu jagain jangan sampai geser ya. Geser tanggung jawab. Ini kayaknya geser deh. Oke, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pra dulu ya. Tutup pintunya. Adem ya. Jangan. Udah panas semua kayak Pak juga kepanasan biarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Halo, tolong perhatikan. Ini udah mulai. Oke. Yang pertama adalah mungkin sebuah penjelasan atau semacam klarifikasi terhadap proses pembelajaran ya.
Karena begini, kenapa tidak di dalam? Perhatikan. Kenapa tidak di dalam? Karena ruangannya tidak memungkinkan, bukan sisi ademnya. Kalau adem. Di luar panas iya. Ademnya iya, tapi komputernya nutupin wajah jadi nggak kelihatan gitu loh. Itu yang jadi problem. Satu itu, perhatikan. Yang kedua adalah memang sebenarnya tidak tepat lah ketika harus dilaksanakan di dalam ruangan. Ya, kenapa? Karena ini kenapa sih? Kenapa ini? Apa yang gini-gini? Apa sih? Lanjut apa enggak? Kalau enggak lanjut udah selesai Pak Arif ini. Kasih LKS. Gitu biasanya. Oke. Jadi di dalam itu enggak mungkin karena komputer lah, ya. Sempat kejadian beberapa dan saya kira di kelas ini waktu itu kejadiannya ya. Mudah-mudahan tidak terulang dan mudah-mudahan kita kalau memang ya mungkin di kuisnya mungkin bisa di dalam. Tapi untuk acara podcastnya kayaknya enggak ya. Sudah? Dian udah belum? Dian udah. Oke. Jadi Pak Arif yang pertama adalah ingin menjelaskan tentang konsep dari podcast Amanah Budaya. Coba perhatikan, lihat ke sini semua, biar jelas. Pintunya tutup semua dulu. Yang nggak kelihatan di kamera nanti nggak dapat nilai. Harus kelihatan dari sono, dari sini kelihatan. Kalau dari sono berarti ngarepin kamera dari sini. Kalau nggak kelihatan, ya nggak dapat nilai. Ya. Jadi yang pertama, konsep podcast itu adalah konsep yang memang diharapkan bisa tereksplor pemikiran-pemikiran, ya, ide, pengalaman dan seterusnya lewat ngobrol seperti ini. Kalau ini kan kelihatan semua. Sementara amanah budaya, amanah itu sebetulnya tidak harus sejarah, kisah pun bisa. Ahnya itu bukan sekedar sejarah. Amanah, apa manfaat sejarah? Sejarah itu artinya kisah, bisa sejarah, bisa kisah, bisa lagi apa? Dalam arti yang positif loh ya. Kemudian buat diri saya. Makanya di kelas yang lain kemarin Pak Arif sudah sampaikan bahwa coba nggak ada yang tidur serius dong. Masa nanti Pak Arif mau diupload ada yang begini segala macam. Tolong dibantu ya, prok. Tolong dibantu ya. Sebenarnya Pak Arif minta ada moderator itu atau MC nanti. MC-nya nanti ngomong dari sana dulu, baru nanti dimulai acaranya. Dengan urutan-urutan yang beragam, yang bervariasi. Bisa penampilan juga bisa sebenarnya. Birul dari kelas 10 sampai sekarang dulu tampil juga waktu zamannya ada Pandi ya Mas. Pandi itu siapa dulu? Sekali doang dulu. Saya sebetulnya di kelas itu kalau ada penampilan bagus. Kalau di kelas IPA waktu itu kelas performan waktu di lapangan dia tampilkan di kelas sejarah nggak apa-apa. Kelas agama cukup bagus. Di kelas IPA juga bagus karena cuma penampilan musiknya doang. Karena ada grup bandnya namanya apa itu yang waktu itu Nasid itu ya. Itu bagus. Hasilnya cukup bagus. Dan beberapa kalau musik Pak Arif kebetulan di sini juga itu sempat ada rekaman sekali grupnya Egi dan kawan-kawan. Itu juga bagus, lumayan lah maksudnya. Maksud saya ketika misalnya ini menjadi sarana bagi kita untuk kemudian bisa tampil dan ngisi ruang di dalam channel YouTube apapun nanti. Pak saya ngupload boleh nggak? Boleh. Itu bagus. Cerita mistiknya Givari yang itu kan bisa dipotong. Bisa saya ambil mistiknya doang buat di YouTube saya boleh nggak Pak? Boleh. Ambil aja.
Atau masuk ke TikTok. TikTok itu kan durasinya pendek, bisa diambil yang lucu-lucunya doang, ambil silahkan. Itu kan kamu tinggal pakai OBS ya. Kemarin ada yang ingin belajar, Pak, saya ingin belajar OBS, Pak, boleh. Sama Pak Arif, potong aja tuh, kasih caption, kasih tulisan apa ya, jadi bisa dikembangkan seluruhnya. Halo yang belakang, jelas ya. Jadi kalau misalnya ada penampilan, monggo. Kemarin juga penampilan kelas perform ini belum ya? Ya. Jadi silakan, yang nyanyinya doang itu juga boleh. Ya, jadi tolong untuk tidak senderan, biar kesannya serius gitu loh. Serius tapi santai. Saya sih pingin banyak ada ruang-ruang kayak gini, misalnya di hari apa, di bawah ngobrol khusus 2 orang misalnya. Kalau ini kan kebetulan rame-rame karena kelas kan, ya. Jadi maksud Pak Arif adalah nanti ada dari setiap kalian itu harus menunjukkan kemampuan, kualitas bicaranya itu harus dimunculkan. Saya di sekolah itu selalu bilang sama Pak Saifullah, Pak, saya nggak mau, Pak, saya pinginnya hanya sebagai perangkatnya aja. Silahkan guru-guru kalau masih misalnya mau podcast gitu loh. Saya cuma memfasilitasi aja. Ya Pak Arif loh yang bawain acaranya, aduh, masa saya juga. Saya biar di kelas kayak gini aja kalau Pak Arif mah. Kalian yang tampil sebagai MC-nya harus ada. Susunan acaranya apa aja? Baca Al-Quran boleh nggak? Boleh. Hafalan Al-Quran boleh nggak? Boleh. Podcast apa namanya? Lawak itu namanya apa? Komedi itu? Stand up boleh. Cuma sampai hari itu ada podcast atau stand up punya kelas berapa dulu, bagus sekali. Pak Arif belum sempat upload itu, sayang sekali. Saking banyaknya yang belum diedit ya. Musik juga banyak yang belum diedit. Anak-anak musik kalau latihan musik di sini, nggak di dalam. Cuma butuh formasi nih. Vokalis nggak ada, drummernya juga belum ada, gitarisnya sih ada. Ini jago-jago di sini tapi pada suruh latihan nggak? Ini kebetulan nanti Egi sore, kebetulan jadwalnya hari ini sore. Dia cari hari khusus, Pak, sendirian, satu band doang. Iya. Jadi belajar musik itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu Pak Arif ada acara lain. Mohon maaf. Iya kan? Iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, soal ulangan nanti gampang lah. Jadi Pak Arif minta ada MC, ada orang yang bikin soal. Soalnya dari mana? Soalnya adalah dari presentasi ketika UN bicara tentang sejarah misalnya. Soalnya dibikin di situ. Atau curhatan dia. Temannya UN namanya siapa misalnya. Bikin 10 soal atau 5 soal saja. Dengarkan. Halo. Hai. Halo. Jangan tiduran, ya. Jadi nanti kalau yang tugasnya bikin soal yang berkaitan dengan apa yang dipresentasikan hari ini, 2 orang bikin soal, nanti diujikan untuk mengetes perhatian. Ya, gimana? Jangan terlalu lelap lah. Maksudnya agak melek dikit ya. Astagfirullahaladzim, Pak Arif ngebully mulu ya Pak Arif ya. Nanti dipotong nih Pak Arif ada ngebulinya. Tidurnya jangan terlalu lelap, agak dibuka dikit. Ini tidur terus soalnya ya. Oke, baik, kita akan segera mulai. Gil, jangan kayak gitu, kelihatan dari sono. Bangun Gil, jangan kayak gitu Gil. Nah, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya malah nggak hafal ya. Tapi sehat semua ya. Ada yang nggak masuk nggak siapa? Coba sebutkan siapa yang nggak masuk. Davana sama? Davana atau Savana? Kalau Savana apa? Savana di geografi ya, itu ada Savana ya. Oke. Mudah-mudahan yang tidak masuk atau mungkin yang sakit atau ada keperluan, izin, mudah-mudahan dilancarkan proses keperluan dia ya di rumah atau di tempat lain. Oke, semuanya siap hari ini untuk belajar tentang sejarah, dan kita sejarahnya mungkin ini sekedar sampel saja. Kemarin sampelnya sebetulnya sudah ada di Gibari, cuma Pak Arif ingin mungkin sekedar apa ya, simulasi saja. Kita sudah sama UN. Nama lengkap UN, nama benernya
Wabarakatuh. Pakai. Suaranya nggak ada. Kamu boleh saya lihat ke sana. Nurul Fadilah Wen. Oke. Mau ya? Alhamdulillah mau ya. Mau untuk diajak podcast. Podcast apa yang kamu tahu tentang podcast dan apa yang kamu pikirkan tentang podcast? Pak Arif ingin tahu aja. Coba ceritain. Dia ngomong apa kamu ini narasiin gitu loh. Ini ceritanya podcast itu ngomong gitu loh. Jangan cuma nah gitu doang. Ya, dia podcast. Ngomong, tanya jawab. Kok kurang ya? Ngomong, tanya jawab. Kurang gede ya. Ngomong ngobrol ya. Ngobrol ya. Ini hati-hati kalau sama dia nih. Ngobrol sama dia hati-hati ya. Kepleset sedikit aja untuk ketawa. Pikirnya kemana-mana dia. Ntar kabur ke belakang. Bahaya dia. Udah jogging setengah jam lebih ntar malah gagal total ya. Oke, yang lain sudah siap ya. Boleh nanti mengajukan pertanyaan ke teman kita ya, seluruh Civitas Akademika Nomor 21 Jakarta. Kita channelnya adalah LAB, Lingkar Amanah Budaya Live. Ini geser kan gitu ya? Awas aja lu geser ya, jangan sampai geser. Oke, yang belakang siap ya? Awas aja, iya. Nanti Pak udah capek-capek di sono gambarnya menceng di sono menceng kemari, aduh. Gitu maksudnya. Ya. Oke. Uwen apa kabar? Baik. Suaranya kurang kencang. Baik. Baik. Yang bener dong kayak gitu. Ntar kesannya Pak Arif diomelin sama murid ya berisi channel. Saya baik. Guru diomelin. Viral nanti ya. Sehat bener ya, sehat ya. Kamu kenapa mau dan kepingin? Kabar. Hah? Nanya dia. Ah gitu udah mulai aktif berarti. Alhamdulillah sehat. Udah gitu doang. Tadi pagi makan apa, Pak? Aduh. Makan. Ya tadi pagi makan singkong. Singkong goreng. Singkong goreng aja udah. Ya. Kalau kalian kan enggak harus pakai dong. Nanti enggak kedengeran suaranya. Enggak apa-apa. Ada yang bisa bantu Mario supaya tukeran mic enggak? Siapa yang bisa mempengaruhi dia untuk mengganti mic saya? Enggak nih Pak, saya no. Jelas itu. Gitu maksudnya. Ya, oke. Jadi seperti ini ya, Gifari tolong posisinya yang benar. Coba yang bagus dong. Kalau ini nggak di dalam, nggak di sini sama aja gimana ya? Harus beda lah. Di sini tuh harusnya dalam kondisi standby. Halo, siapa yang belum kelihatan kamera? Coba lambaikan tangan. Halo. Bau. Pak Arif bau. Bau amis. Bau amis. Sebentar aja tahan ya. Muntahnya ntar ya, muntahnya. Jangan sekarang. Oke. Uwen. Ya, terima kasih ya sudah mau gabung di podcast kita bareng-bareng. Bukan hanya podcastnya Pak Arif. Karena podcastnya ini adalah podcast pembelajaran sejarah, bukan podcast Pak Arif doang. Ya. Jadi nanti kalau Pak saya belajar podcast boleh nggak? Boleh banget ya. Kemarin si Marvin kalau nggak salah, Pak ajarin itu OBS silakan. Uwen, alhamdulillah terima kasih sudah berkenan hadir. Uwen, nah kita nih mau ngomongin podcast. Apa sih manfaat podcast yang selama ini ditonton, yang beredar di banyak media bagi generasi muda itu menurut kamu apa? Ada manfaatnya nggak sih? Shh, perhatikan. Shh. Lebih dekat lagi. Agak panjangnya jawabannya dong. Manfaat podcast buat kita gitu loh. Banyak banget manfaatnya buat anak muda zaman sekarang, Pak, karena anak muda zaman sekarang ini kan juga pertama mereka megang HP. Yoi. Pasti nggak mungkin kalau nggak buka internet, buka TikTok, buka IG. Kalau misalnya ini dimasukin ke TikTok, ke IG, siapa tahu ada ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa kita tonton. Sebentar. TikTok itu bukannya pendek, kalau durasinya panjang bisa nggak? Bisa, dia maksimal Sampai setengah jam. 10 ya, 10. Yeah. 10 lu. Enggak, kalau misalnya 20 menit nggak bisa berarti. Nggak bisa, tapi kan masih bisa part 2. Oh, pakai part-partan yang ya. PP. Ya. Ya, Live. benar. Kalau live berarti bisa lama dong.
Iya bener banget. Terus kalau misalnya kita live juga, Kalau live kenapa? kalau live juga kalau misalnya bisa apa namanya dapat gift ya, gift dapat duit juga kita dari Kalau- giftnya. Kalau Pak Arif TikTok blank, nggak tahu banget pokoknya. Aduh sayang banget ini, padahal kalau podcast Mandu 1 di TikTok pasti banyak penggemarnya. Karena kita rata-rata masyarakat TikTok ya guys ya. Bapak juga harus follow nih kelas kita, TikTok kelas kita. Beuh. Boleh. Enggak, yang formatnya gini. Di sini ada yang biasa podcast nggak? Birul. Pernah nggak bikin podcast gitu, ada nggak? Nonton. Kalau ada yang bikin nggak, bikin podcast? Tapi ada yang pingin nyoba nggak? Nyoba. Biasanya mereka tuh yang lain itu modelnya kayak gini. Kalau Pak Arif ini kan sebetulnya kan nyari-nyari sendiri aja. Saya nggak tahu di belakangnya Deddy Corbuzier bentuknya kayak gimana, Pak Arif nggak tahu. Setahu Pak Arif dia kan pakai ini ya, apa namanya? Pakai headphone. Supaya apa? Supaya suaranya kedengeran. Lu deketin dong mic-nya gitu loh. Dalam artian kalau suaranya dari sini semua itu kedengeran gitu loh. Tapi kalau misalnya ngomong lepas cuma pakai apa namanya tuh yang kadang-kadang ditempel doang, itu kan dia nggak yakin gitu loh, nggak yakin. Makanya kebanyakan ada yang versi memang dia nempel pakai headphone itu, ada yang enggak gitu. Kalau Pak Arif versinya begini aja udah, tapi suaranya masuk ke dalam. Ini mudah-mudahan kerekam ya. Jangan-jangan Pak Arif lupa gitu loh. Kalau mau ada yang bantu ngecek di dalam boleh. Siapa itu di belakang sana? Rekamnya lagi nyala nggak di sana? Ririn, liatin di pojokan sini. Ya, nggak apa-apa. Kamu pengen lihat? Pengen ngadem ya padahal. Oke. Nanti tanya jawab juga boleh. Kemarin Birul usul sama Pak Arif. Pak Arif, podcastnya cuma 2 orang doang dong. Ya nanti boleh aja. Kalau memang mau, ya nanti kita undang gitu loh. Sebetulnya pingin banyak banget yang pingin podcast sama Pak Arif, maksudnya tuh termasuk anak jurnalistik itu pingin banget karena emang dia bidangnya gitu ya. Tapi intinya nih. Ini Marvin orangnya. Sini Vin. Vin, kamu sini Vin. Kamu jadi asisten Pak Arif. Enggak. Ya udah jangan ngalangin kamera Pak Arif. Badanmu gede lah, habis kamera Pak Arif. Hai. Halo. Bisa disebutin nggak urusannya apa nih? Toilet, ya Allah izin. Geser. Oke. Sini nggak bang? Paling ganteng di sebelah sini. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini kan juga menjadi sarana bagi Pak Arif ya untuk tahu sebetulnya keinginan dari para siswa itu bagaimana. Kalau menurut Pak Arif ya, menurut Pak Arif ini di sekolah lain itu kayaknya podcastnya itu udah keren-keren. Menurut Pak Arif ya, terutama MAN 12. Dia punya TV, punya ruangan khusus di MAN 12. Atau di mana lu? Cuma waktu itu Pak Arif dapat kiriman. Itu udah bagus. Bukan hanya podcast tapi TV. Punya satu ruang kayak gini, lab gini. Tapi bukan, maksudnya kelas. Ada tempat buat siaran berita. Jadi temboknya itu semuanya ditempel pakai green screen. Ya, tinggal kursinya doang yang enggak. Jadi ketika bikin berita ya sudah, cuma latar belakangnya doang yang berubah. Halo, agak geser sini bisa? Tolong sini Nes. Ada orangnya, lagi ngapain? Ke toilet. Oke. UN. Oke. Ini kan ceritanya Pak Arif meminta ya kalian yang hadir untuk ngobrol di sini menceritakan sesuatu yang ingin kamu ceritakan, menceritakan kisah yang ingin kamu ceritakan atau yang kamu sudah buat itu. UN, apa yang ingin kamu ceritakan buat teman-teman dan pastinya nanti akan Pak Arif tanya juga apa yang bisa kamu ambil. Ceritanya dulu deh apa yang ingin kamu ceritain. Kamu udah nyatet kemarin kan? Di kertas itu, di buku itu Pak Arif udah ngasih tugas kemarin. Oke, ceritain juga sebentar. Iya, hal menarik itu yang ingin kamu ceritakan. Horor, mau horor lagi sekarang? Ya kamu pengen ceritain apa? Ya horor dia boleh deh, horornya.
Mau horor sekarang? Ya udah, yang lain aja yang menarik apa? Random itu apa? Oke, jadi pokoknya Pak Arif ingin bawa teman-teman semua seluruh civitas yang ada hadir, bahkan mungkin yang di rumah yang nanti ingin hadir di channel kita bisa bercerita, bisa mengungkapkan sesuatu yang memang kamu ngerasa bahwa ini ingin saya ceritakan, ini ingin saya sampaikan ke publik supaya teman-teman juga terinspirasi, kemudian mengambil pelajaran dari apa yang ingin saya ceritain. Apa aja? Bisa misalnya kecelakaan, bisa misalnya tentang kisah kesetiaan, kisah cinta terhadap orang tua misalnya, itu juga bisa disampaikan ya di dalam kesempatan kita. Halo, hai. Ya, jadi yang lain juga tolong disiapkan juga ya, kisah apapun yang perlu kalian ceritakan. Yang menurut kalian saya kayaknya harus cerita deh. Apa Uen cerita? Ya. Ayo. Live di sini maksudnya. Requestan teman-teman aja deh. Mau ceritanya temanya tuh yang apa gitu. Saya bingung. Random katanya. Random, oke. Random aja dulu random. Enggak, Pak Ari belum tahu random, kalau random belum tahu Pak Ari. Random. Apa? Iya random. Random itu kisah. Random apa aja ya udah. Ya jadi saya pernah kalau yang menarik sih, kalau ke saya tuh kurang menarik ya Pak, karena saya orangnya lebih ke itu tuh yang Biru bilang horor, lebih ke mungkin maksud itu nggak menarik dalam hidup saya. Kalau misalnya jalan-jalan mungkin kayak ya udahlah jalan-jalan doang. Biasa banget. Terus kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan gitu tuh nggak terlalu termemo di otak. Tapi kalau soal horor-horor gitu mungkin kan karena jarang juga orang yang banyak dapat cerita horor, mungkin kayak cuma sekedar diganggu di apa. Kalau saya tuh bener-bener yang langsung ngalamin, ngeliat langsung. Oke, itu pendapat dia langsung ya, langsung ngalamin. Ya benar Bang. Padahal sebetulnya tadi Pak Ari mau tanya terlebih dahulu tentang hal-hal yang kayak gitu tuh, kamu tuh percaya nggak sih? Tapi kalau dia bisa ngejawab, saya ngalamin langsung. Langsungnya bener-bener langsung kayak gimana? Langsung bener-bener yang langsung ngalamin. Dengan mata telanjang, bener-bener mata kamu ngelihat secara kasat mata, atau cuma ilusi saja? Kan kadang-kadang misalnya kisah-kisah kayak gitu cuma ilusi doang, perasaan. Atau jangan-jangan itu adalah mimpi? Jangan-jangan kamu mimpi malam hari? Nggak mungkin kalau mimpi. Nih orang tua dulu biasanya selalu ngasih tahu, jangan tidur di situ, nanti kamu kena rep-rep. Rep-rep itu artinya tiba-tiba ketika kita tidur ada yang injek leher kita, badan besar atau penampakan besar gitu kan. Itu kan kayak semacam ilusi bunga tidur aja, kayak gitu kan? Iya enggak? Iya, benar berarti? Enggak, saya mah langsung. Iya, langsungnya kayak gimana? Ini makanya mau cerita. Iya, makanya ceritain. Iya, makanya. Jadi pengalaman saya ini waktu saya kelas 8 di pondok pesantren. Pondok pesantren di apa namanya? Di Kamu SMP-nya mana? Di itu di Nur As-Solihat. Daerah Tangerang. Oh, Tangerang. Di situ. Terus? Serpong, di Serpong. Jadi itu posisinya saya lagi mau sholat tahajud sama kakak kelas saya. Kepala sekolah. Kakak kelas. Saya lagi mau sholat tahajud. Terus? Tahajud berarti malam dong? Ya iyalah. Terus? Bapak mau komedi apa? Iya. Oh iya. Oke. Kemarin komentator jadinya nggak ngomong terus. Lanjut. Nah, terus tuh di situ posisinya saya bangun jam 2. Emang itu tuh lagi seneng-senengnya sholat tahajud Pak. Nah terus sebelum sholat tahajud itu tuh saya bener-bener yang, karena sebelumnya nih kita habis belajar fikih.
belajar fikih. Itu tuh belajar fikih kayak sebelum kayak saya dari bangun tidur saya baca doanya, segala macamnya saya baca doanya. Nah, tiba pas saya lagi pas mau sholat tahajud. Itu saya sama kakak kelas saya, dia tuh kelas 9, dia kelas 10 kalau nggak salah, beda 2 tahun sama saya. Nah terus abis itu saya sholatnya tuh, anak pondok tuh punya prinsip gini Pak, kalau misalnya sholatnya di lapangan itu doanya langsung naik ke langit. Jadi kita nggak sholat di masjidnya, kita langsung sholat di lapangannya Pak. Langsung sholat gitu atau apa? Upacara? Lapangan, iya lapangan kayak halaman gini nih, lah ya? lapangan bawah. Aduh. Pak Hari berusaha nggak motong ya, terus. Terus abis itu saya tuh Ini cerita lucu apa horor ini? Lucu dan horor. Ya. Kamu terharu atau? Coba musiknya. Kamu apa maksudnya terharu? Sebentar. Ini malah kerasukan duluan ini. Itu jinnya. Lanjut. nggak ganti sudah. Enggak, itu bentuknya jin atau sekedar Nih jadi tuh pas saya sholat gitu kan, pas udah rakaat kedua, itu saya posisinya di situ tahajud 4 rakaat di lapangan? di lapangan berdua sama kakak kelas saya nih, berdua pakai sejadah. Kelas 9. Iya, dia kelas 10. Oh, itu SMP sama SMA. Terus. Beda 2 tahun. Ini saya sebutin aja deh nama kakak kelas saya, namanya Tiara Marta Aisyah. Nah terus tuh kita berdua lagi sholat Pak. Serius dong. Terus? Nah pas udah rakaat terakhir, ya kayak biasa deh, kayak yang di film-film gitu tuh, kayak ada yang ngikutin di belakang, tapi bedanya ini kita pas rakaat terakhir kan itu ada yang ngikutin di kayak ada makmumnya juga di belakang. Di situ kita nggak nyelesain sampai salam. Sebentar, sholatnya sendiri atau gimana? Sendiri tapi berdua, tapi kita ngerasa kayak ada yang Allahu Akbar. Itu bener-bener yang satu lapangan. Jadi posisinya kan 2 lapangan sama kayak di bawah nih, 2 lapangan. 2 lapangan ini kan bukan yang di ujung-ujungnya, tapi di sini-sininya nih, di versi lebarnya, bukan di gitu deh. Nah terus kita salam cuman ke kanan doang, gak salam ke kiri. Terus kita berdua langsung ngibrit. Ternyata ke kiri itu karena takut itu? Ya, karena kan itu juga sunnah kan, ke kiri. Ternyata ini nih si jin ngikutin sampai atas, sampai kamar saya. Nah kalau subuh tuh kan emang udah dibuka, kalau misalnya ada yang bangun duluan tuh dibuka duluan kan Pak kacanya, biar angin segar masuk. Posisinya sama nih kayak gini, jendela kebuka, hordeng kebuka. Nah kita ngelanjutin zikir, baca Quran, itu semuanya di atas. Pas kita lagi zikir, ini nih dia yang ngikutin. Kan kita kayak lagi la ilaha illallah, dia ngikutin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebentar, itu ilusi. Nggak tahu ilusi. Tapi kamu denger ngeliat langsung itu dia melototin saya. Sekarang untuk membuktikan itu benar apa enggak, teman kamu ngelihat nggak kayak gitu? Lihat, orang kita berdua. Berarti 2 orang. Iya, saya ngelihat, dia ngelihat saya posisinya di situ langsung sakit, dia pingsan. Langsung sakit maksudnya kamu hari itu? Iya, saya maksudnya pas hari itunya enggak, dia pingsan nih. Saya mah kaget. Nah, pingsannya pas subuh itu? Iya, pingsannya pas habis ngeliat dia. Kalau saya tuh masih kaget doang. Nah, habis setelah itu sayanya sakit. Sakitnya seminggu. Nggak tahu sakit apaan. Kata orang-orang sih saya meremnya 2 hari, nggak bangun-bangun. Apa sakit panas ya, saya lupa deh. Itu apa dia lagi tuh itu sakit ya? Terus kalau kakak kelas saya cuman pingsan, terus sakit juga 3 hari, dia 3 hari, saya seminggu, udah dia masuk lagi. Terus kamu seminggu lama banget dibawa pulang? Nggak dibawa pulang, di situ di pondok terus? Panas dibawa ke rumah sakit. Enggak, setelah itu apa yang kamu rasain? Maksudnya kosong
kosong. Maksudnya mungkin ada yang ngelihat dia gitu. Hampa. Oke. Nah, sebelumnya itu yang kamu lihat itu beneran bentuknya kayak gimana? Sosok itu? Kayak gimana? Apa Ya? suara doang? Enggak, hitam doang, hitam. Enggak pakai mukena juga, enggak pakai kerudung juga, hitam aja. Kalau yang sholat di bawahnya cantik-cantik pak. Maksudnya bersih gitu, enggak berdarah-darah, enggak. Mereka bersih, ngikut sholat. Pas di lapangan. Iya, pas di lapangan ini ngikut sholat. Kalau naik ke atas. Cantik kamu ngelihat di bawah itu? Di depannya tuh ada bis ya. Lihat dulu lagi. Ada bis ya. Kayak ada bis Oh, nanya Rul maksudnya? Ini nih saya pernah ceritain juga ke teman-teman saya. Oh. Saya pernah ceritain ke teman-teman saya. Di depannya ada bis maksudnya apa? Bis dari kita ini, kita punya bis itu bis Di sekolah? Iya, bis sekolah gitu dari tempat kitanya. Tapi itu udah rusak, bukan rusak sih, lebih tepatnya apa sih pelatnya? Iya bang, kayak gitu udah pelatnya udah nggak bisa gitu. Tapi Nah, bisa terus? masih iya. Kita ngeliatnya tuh dari situ, maksudnya dari pantulan bis ini nih, kaca bis itu. Kita ngeliat pas lagi mau ruku dari berdiri, pas mau ruku kita udah ngeliat nih. Saya nanya sama kakak kelas saya juga, dia ngomong ngeliat sekilas doang, tapi dia bilang bersih. Kalau saya nggak merhatiin, dia mah bilangnya bersih, saya mah nggak merhatiin. Enggak, pertanyaannya kok kamu berani-beraninya sholat di luar kayak gitu cuma Karena dari kemarin juga udah sholat di situ pak, nggak ada gangguan. dari kemarin itu? Ya dari kemarin. Enggak, yang lain kebiasaan kayak gitu nggak dia sholat di situ? Nggak tahu ya, kalau itu tuh masih emang kita berdua sholatnya jam 2, biasanya kan jam 3 karena sekalian mandi ngantri. Ngantri Mandi ya kan. Mandinya ngantri. Ya kan anak pondok. Jadi kalau itu nanti telat kena jarosalis. Jarosalis tuh waktu yang ditentukan. Tuh. Oke. Kajian. Ini asli ya? Asli sih, kalau kata saya mah asli. Ya soalnya kan kalau ilmu pengetahuan itu kan katakanlah saintis ya, itu kan gak percaya begituan. Itu mah perasaan doang. Atau yang biasa disebut dengan istilah halusinasi. Atau jangan-jangan orang itu sedang sakit. Kamu lagi sehat kan waktu itu? Teman kamu? Sehat, benar sehat. Oke, selain kejadian itu, kamu sering nggak ngalamin kayak gitu di tempat, misalnya di sini atau maksudnya di rumah setelah dari pesantren itu, pernah nggak? Iya. Cuma di situ doang? Enggak, di rumah juga, tapi kalau di rumah bedanya kalau saya lagi datang bulan, haid, cuma lagi haid doang. Tapi kalau lagi bersih, lagi sholat enggak sih, jarang, nggak pernah. Oh berarti hal-hal kayak gitu berkaitan dengan bersih atau kotor ya? Sering, enggak, maksudnya kalau haid itu beberapa kali atau cuma sekali doang atau? Enggak, beberapa kali doang. Maksudnya enggak setiap hari kayak ngeliat gitu, enggak. Kalau emang lagi meleng aja ngeliat. Oke. Siapa yang pernah lihat lebih serem lagi, ada nggak? Boleh nanti diceritain ya. Nah pertanyaan berikutnya Pak Arif adalah gini. Cerita orang-orang dahulu di situ di pesantren apa namanya? Di pesantren itu Al-Husaini ada nggak? Cerita-cerita orang yang dulu emang di situ ada, kamu tuh gitu. Dengeran. Karena bangunan baru mungkin kali ya Pak. Karena posisinya juga itu. Kalau bangunan baru justru malah nggak ada dong. Biasanya kan bangunan lama yang banyak kayak gitu. Bangunan baru lah, iya nggak sih? Enggak. Oh enggak, artinya berarti tanah dulu situ misalnya ada kuburan tapi di ini. Tapi kan biasanya kalau tempat-tempat sana kayak misalnya Man 21 udah lama nih, ada yang jatuh, jangan ya. Misalnya ada kejadian apa gitu. Tapi cerita orang dulu nggak ada, karena bangunan baru. Bangunan baru itu maksudnya sekolah itu udah berdiri berapa tahun? Itu baru. Iya, itu bangunan baru. Bangunan enggak, sekolahnya lama. Ada yang lamanya tapi itu jadi buat tempat santri putra. Nah, yang perempuan ini dibikin baru lagi karena semakin banyak gitu. Kira-kira karena apa? Sampai kemudian katakanlah ada arwah seperti itu. Ujian mungkin kali ya, karena mungkin kita konsisten Pak. Posisinya tuh kita di situ lagi senang-senangnya, soalnya kan kalau orang lagi giat-giatnya pasti ada aja ujiannya. Mungkin itu kali ya Pak. Ujian. Iya kayak konsisten dalam ibadah.
Iya, posisinya di situ tuh lagi senang-senangnya sholat tahajud, terus karena unik gitu sholat tahajudnya tuh langsung di lapangan karena banyak yang bilang nanti doanya tuh dijabah langsung ke langit, gak kehalang atap, gak kehalang besi. Ya maksud Pak Arif gini loh, biasanya kan kalau ustadz itu ustadz ya, ustadz tidak semua ustadz sih. Ada ustadz yang bisa melihat alam-alam semacam itu atau makhluk-makhluk semacam itu. Ada juga ustadz yang memang ya dia cuma mengkaji doang, keilmuan doang gitu. Masa di situ nggak ada yang bisa punya analisis bahwa oh gini-gini, ada nggak penjelasan seperti itu? Nggak pernah dengar cerita karena itu pondok baru, belum pernah dengar cerita horor-horor juga. Tapi artinya ada semacam pemberitahuan atau semacam larangan atau semacam nasihat dari pendiri pesantren, para guru di situ cerita? Itu sih posisinya tempatnya di apa namanya bekas kuburan Cina. Ya jadi di situ tuh emang Cina Banteng apa Cina Benteng ya? Cina Benteng. Kalau Cina campuran Indonesia Cina Benteng yang ngomong. Cina Benteng. Iyalah gitu pokoknya ya. Oh daerah Cina Benteng. Iya. Pesantrennya gede nggak sih? Berapa siswa? Berapa siswanya? Kalau santri putrinya 1.000. 1.000? Iya, makanya bangunannya tuh kayak apartemen gitu gede. Oh, cowoknya 1.000 juga? Nggak tahu kalau yang cowoknya saya. Ini kebanyakan buat cewek? Iya, itu tuh emang khusus santri putri gitu asramanya. Iya kan berarti di situ ada relasi kan? Relasi tentang apa? Orang-orang dulu gitu kan, Cina terutama, apalagi dibilang misalnya cantik-cantik kan. Cina kan cantik-cantik, maksudnya putih-putih gitu loh ya. Enggak maksudnya putih-putihnya itu loh, maksudnya kebanyakan gitu loh. Iya. Bukan maksudnya rasialis, bukan ya. Kebanyakan gitu. Pasti ada relasinya gitu ya. Jadi ini sekali lagi halo perhatikan. Shh, halo, hai. Perhatikan, halo. Iya. Jadi ini poin dalam artian menjadi satu media ya, buat teman-teman, buat seluruh civitas untuk bisa bercerita. Nah ke depan sih Pak Arif pinginnya gini, kalian bisa nanti mengeksplorasi di dalam sejarahnya itu sendiri. Cuma nanti Pak Arif mungkin akan agak kesulitan ya ketika misalnya bicara tentang materi, karena materi kan bicaranya serius. Makanya saya minta kalian juga harus bisa membaca lebih dalam lagi. Wen, apa arti belajar sejarah menurut kamu yang paling esensi buat kamu itu? Apa sih makna belajar sejarah menurut kamu? Ini kaitannya dengan sejarah dulu ya, coba. Kamu. Sejarah itu apa? Mengajarkan apa? Apa namanya perjuangan-perjuangan para orang-orang terdahulu. Apa arti perjuangan itu buat kita yang ada di masa-masa sekarang atau saat ini? Iya, artinya perjuangan-perjuangan itu kan orang-orang hebat dulu. Apa artinya orang-orang hebat buat kita hari ini? Membuat kita juga hebat untuk di kemudian hari. Ya, itu ya poinnya ya. Halo teman-teman. Jadi itu. Semuanya harus bisa menguasai dengan baik materi yang diberikan, tugasnya masing-masing. Kalau perlu diperbaiki, Pak, saya mau perbaiki Pak cerita tentang masa lalu, nanti kan Bapak mau nanya cerita saya mau tambahkan, saya mau perbaiki ya. Yang kemarin cuma setengah halaman itu ya. Di setiap buku sudah tertulis semua kan, nanti Pak Arif mau undang gitu loh. Ya. Cuma minggu depan kalau dari sekarang ya itu sudah disiapkan. Tolong kelompok kemarin Gifari kelompok berapa Gifari? Kemarin cuma cerita doang ya. Jadi besoknya sejarah Indonesia kelompok 1. Kelompok 1 itu ada sekitar 4 atau berapa orang itu? 3 sampai 4 orang. 4 ya. Kelompok 1 siapa? Siap ya nanti ya. Nanti maju 1, 2, 3, 4 di sini. Nanti cerita. Ya. Cerita tentang sejarah, tapi cerita tentang sejarahnya, tapi nanti Pak Arif lebih kepada apa yang kamu bisa ambil dari kisah sejarah itu, sehingga nanti Pak Arif ceritanya tentang keseharian kamu, tentang visi kamu, ego kamu gitu loh. Ya. Oke, jadi pelajarannya apa yang kamu bisa ambil dari kisah yang tadi kamu sudah ceritakan? Pelajaran paling penting. Yang itu menjadi introspeksi dan perbaikan kamu di pesantren pada waktu itu. Shh. Halo, perhatikan. Ya saya jadi nggak pernah ke lapangan lagi atau gimana? Kalau itu sih kayaknya lebih giat lagi, mungkin itu cuman
Ujian ya Iya, tadi kamu bilang ya. ujian saat doang, kayak sanggup gak nih lanjut ke ibadah yang lebih bagus berikutnya. Lebih tinggi, lebih baik lagi. Nah, Tapi maksudnya itu kejadian itu terjadi pada orang lain atau enggak itu? nggak tahu, saya nggak pernah dengar cerita itu. Oh berarti cuma kamu doang. Ya baru saya sama kakak. Tanda tanya juga ya. Atau mungkin memang orang yang sholat jam 2 itu cuma kamu doang ya? Yang lain pada jam 3-an. Iya, jam 3-an. Ada yang udah bangun, maksudnya ada yang udah bangun tapi itu sholatnya di kamar. Di kamar Di kan? kamar, nggak ada yang sholat di masjid. Aduh ya Allah, kira suara penampakan gitu. Bener banget. Ya Allah, tiba-tiba, Rif, ada penampakan di belakang saya, kirain begitu tadi itu. Untung siang-siang ya, siang bolong di tengah cahaya di mana-mana. Kalau malam hari nggak berani. Surupan, penampakan. Ya gitu ya teman-teman, dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Sekarang udah pukul berapa? Oke, ya. Yang lain siap cerita ya. Coba kamu agak sini. Geser. Kamu siapa namanya? Sini kamu sini. Jangan nyender di situ, nggak kelihatan jadi yang belakang. Halo, jangan nyender kayak gitu, nyender. Agak geser. Halo. Hei, Rani. Sindiran. Aduh, udah 10 menit ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta, teman-teman seluruh penggiat, pengkaji kebudayaan dan juga sejarah apapun ya, kita gunakan media kita ya. Itu jangan geser lagi ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya atau mungkin menyampaikan sesuatu ya. Cerita horor boleh, tapi nanti kita kembangkan, kita modifikasi supaya supaya punya nilai yang lebih dan berkontribusi. Kalau Pak Arif sih nggak ada persoalan. Karena bagi saya sejarah itu bukan hanya berkaitan dengan fakta-fakta otentik yang kemudian orang harus buktikan adanya itu. Nih Pak Arif mau cerita, dan sering kali Pak Arif kalau nggak salah pernah juga cerita yang di masjid. Pak Arif pernah cerita belum? Jadi ceritanya pada bulan Ramadan itu biasanya kan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu sampai jam 12 malam. Kan namanya remaja masih SMP itu kan biasanya senang baca Al-Quran sampai ini kan. Nah Pak Arif yang terakhir itu, saya sama Mas Aris, makanya tadi saya katakan teman kamu ngelihat apa enggak? Kalau ngelihat, oke, ACC. Saya juga percaya itu. Anda tidak percaya nggak apa-apa. Kalau Pak Arif termasuk yang percaya hal-hal yang semacam itu, percaya. Di masjidnya gede namanya Masjid Al-Huda Bonjok. Di ruang utamanya, halo, sini agak madep sini. Ya, di ruang utamanya itu baca Al-Quran. Jam 12 selesai, Pak Arif tidur duluan, teman masih baca. Tapi habis itu tidur dia. Kakinya menghadap kemana? Kakinya menghadap ke pengimaman. Itu pantangan, kata orang tua di situ. Tidak boleh tidur kakinya menghadap pengimaman. Tempat imam itu loh. Orang Jawa bilang pengimaman. Namanya apa? Mihrab itu ya. Tempat pengimaman, mimbar. Kakinya menghadap mimbar. Gak boleh. Kakinya ke sono. Mas Aris juga dia selesai baca dia tidur. Lampu mati semua. Kalau udah jam 12 mati. Jam 11. Soalnya jam 12 itu biasanya nabuh beduk. Malam-malam nabuh beduk sampai jam 2-an untuk bangunin itu. Jam 12 dibangunin. Iya kan? Di kampung kayak gitu. Buat bang sahur. Pokoknya jam 12 nabuh beduk aja. Nah, jam 11 itu lampu mati semua. Kaki Pak Arif madep ke pengimaman. Teman Pak Arif namanya Mas Aris, selisihnya 5 tahun lah, dia agak tuaan. Kakinya juga menghadap pengimaman. Dia tidur, Arif juga tidur. Tapi di setengah tidur itu saya melihat sosok nih. Makanya ini nanti dibuktikan dalam sejarah. Kenapa Pak Arif percaya dengan hal-hal semacam itu? Karena saya melihat langsung. Kalau saya mimpi, saya nggak nanya dia, Mas, lihat nggak? Saya ingin buktiin itu. Kalau benar-benar lihat, berarti kita sama-sama menemukan penampakan. Apaan? Dia nggak berkomentar sama sekali. Maksudnya dia nggak banyak berkomentar. Begitu aku tunjukkan ada orang ngeliatin kita, dia pakai peci,
bajunya kubah warna hitam, jubah warna putih, menyala itu kalau putihnya itu kelihatan, wajahnya kelihatan, cuma tersenyum doang. Wallahu alam. Mas Aris tidak bereaksi banyak. Begitu dia lihat, dia cuma seperti itu, seperti kaget. Kemudian dia langsung lari, mendobrak pintu yang pembatas antara ruang utama dengan serambi. Semua orang yang ada di masjid bangun semua. Karena yang tidur di masjid itu ada sekitar 12 orang, lebih bahkan. Anak-anak kecil biasa. Zaman di kampung itu namanya tidur di masjid itu biasa. Kalau di Jakarta nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh. Di kampung masih bebas. Banyak ya di kampung masih. Tapi zaman sekarang nih yang daerah sekitar kota-kota terutama nggak boleh. Zaman Pak Arif masih bebas. Itu langsung lampu dinyalain. Ada apa? Oh, terus tiba-tiba, begitu mereka pada bingung. Lalu yang bercerita dan menerangkan siapa sosok yang diperlihatkan itu, kata anaknya Mbah Kiai namanya Mas Khalid, dia bilang, oh itu Mbah Abu Bakar. Mbah Abu Bakar itu adalah orang yang mendirikan masjid Al-Huda Bonjok pertama kali, namanya Mbah Abu Bakar. Beliau meninggal di Arab waktu pergi haji, tetapi dia memang sering menampakkan diri, katanya begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Pak Ari percaya bahwa hal-hal yang semacam itu ada. Jadi mungkin kita sama-sama percaya dengan hal begituan. Karena masih banyak orang, dosen misalnya namanya Pak siapa itu, lupa Pak Ari. Pak Denny. Enggak ada gitu. Itu jangan ngebahas hal kayak begituan, enggak ada itu. Saya masih percaya. Ya. Ini perdebatan di antara ilmu pengetahuan nggak apa-apa. Tapi Pak Ari masih mendasarkan mau pembuktian otentik tentang saintifik itu, Pak Ari juga ikuti. Tapi bahwa ada kisah orang yang bisa kerasukan segala macam, saya masih percaya. Halo, cek. Kemarin di bis waktu ke Bromo ada film namanya Kodir ya. Hah? Berarti kalian masih bangun ya. Kirain pada nggak denger, makanya pada bilang Kodir. Pada lupa. Korin, jadi Kodir ya. Ya. Nanti Pak Arif edit aja lah ya. Halo. Ini kayaknya nggak diupload deh. Pada tidur semua. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman atas motivasinya. Terakhir ada kata-kata mau disampaikan? Terima kasih, barangkali ucapan terima kasih. Terima kasih teman-teman. Udah gitu doang. Cukup ya. Cukup, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di channel kita. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memberikan informasi dan memberikan manfaat bagi teman-teman dan seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Baru merem. Cek.